Azim. Demikianlah tadi sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca ataupun kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Mahmudin Jailani LC. Kepada beliau saya persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sabda Rasul bilang gini, Radduka salam sodakoh. Menjawab salam itu sedekah. Memang sedekah sama sedekah beda ya. Kalau orang sini apa? Sedekah sedekah. Dia juga. Ada lagi sabda Rasul bilang, tabassamu fi wajhi ahika sedekah. Senyum kita sama saudara, keluarga, sahabat dan teman juga sedekah. Ya Bu. Ibu apa? Tapi kalau kebanyakan senyum juga curiga. Orang nanya senyum aja. Jadi biar kita kompak, biar ada syiar Islamnya malam ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan huwa syahrus siyam. Ja'ala syahrul Ramadan huwa syahrul Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a li sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, di antaranya yang sama-sama kita hormati lurah daripada Kelurahan Cinere, yaitu Bapak Pupung Purwawijaya SIP. Baru saya apa tadi namanya. Dan ternyata beliau itu mertuanya itu orang Cipete. Saya juga mertua saya orang Cipete, Gang Asem.
Ini berkahnya acara nuzul Quran bisa bertemu sama beliau. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Abu Karom Ustadz Kiai Ahmad Saidi SPD. Yang sama-sama kita hormati Ketua Amaliyah Ramadan Abu Karom Ustadz Haji Muhyiddin. Ini beda tipis sama saya Mahmudin, yang ini Muhyiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Naswan Ustadz Muhammad Thohir Abu Karam Ustadz Marzuki Abu Karam Ustadz Abdurrahman, dan Ketua Qatar Karang Taruna yaitu Ustadz Sahrul Maulana. Ini nadanya saya agak ada cekok-nyekoknya dikit. Tadi saya ketemu di rumah Pak Haji Saiful, ternyata bukan beliau yang datang, ternyata wakilnya. Saya tanya Sahrul Maulana mana orangnya, kagak ada Ustadz. Dia lagi sibuk katanya. Ternyata orangnya ada di sini. Mana orangnya Sahrul Maulana? Kagak ada. Mana orangnya? Wakil, lo kayak memberas dia wakil. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Saiful. Saya juga baru kenal dengan beliau tadi di rumahnya. Dan seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah Masjid Ar-Rahmah yang saya nggak bisa sebutkan atu-atu karena juga emang banyak yang datang. Yang kedua emang saya juga nggak kenal. Tapi insya Allah hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Hadir dan duduknya kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan membawa berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa menginap di Mina dan Musdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa berziarah di makam Nabi di Madinah. Pulang dari tanah suci saya doain mudah-mudahan bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah, bisa jadi lurah kayak Bapak Pupung tuh. Dan mudah-mudahan pulang dari tanah suci bisa nikah. Yang belum dia udah mau nikah aja lagi. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan malam hari ini tidak terasa oleh kita sudah masuk malam yang ke-16 hitungan pemerintah, malam 17 hitungan Muhammadiyah. Dan saya yakin orang sini mah kampung Cinere, saya yakin ikutnya yang pemerintah, ikutnya yang hari Minggu. Makanya pada saat lagi sidang isbat Jumat sore, Gus Yakut udah ngumumin nanti puasa jatuh pada tanggal 3 April hari Minggu. Alhamdulillah kagak jadi besok. Kalau saya sih kagak heran, nggak di kampung Cinere, kagak di mana-mana. Kalau lempengan puasa mah ngambilnya yang belakangan, lebaran ngambilnya yang duluan. Itu mah biasa, itu mah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini untuk memperingati nuzulul Quran, kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tercurah karibaan junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini jujur aja, saya pas tadi datang dengar sound sistemnya model kayak begini, saya jadi semangat ceramah. Enak, kagak banyak ngeluarin suara. Jadi kalau model-model kayak Pamilis mah kalah dah. Tahu aja. Jadwal Pamilis di mana udah megang. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama yang sampai muliakan. Sebelum saya mulai tausiah pada malam hari ini untuk menambah barokah kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Pada yang pertama kita niatkan untuk para almarhumin orang tua kita yang sudah kurang rahmatullah. Mudah-mudahan dengan iringan Ummul Quran surah Al-Fatihah, mereka-mereka yang berada di alam barzah senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat yang kedua, di antara keluarga kita, saudara kita yang lagi kurang sehat, yang Allah uji dengan kesehatannya, semoga dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kita niat yang ketiga, kita niat nih yang hadir semua nih, yang hadir, yang kagak hadir, kita doain mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, Allah berikan kekuatan iman dan Islam, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, Allah mudahkan setiap urusan kita, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sekarang jam berapa nih? Jam 10 kurang seperempat. Di sini biasa kalau bikin acara selesai jam berapa? Jam 2. La ilaha illallah. Sekarang sahur. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya membaca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa jarak antara bumi yang kita dudukin sekarang ini itu dengan langit pertama itu, kata Rasulullah, masyiratu khomsumi asanah, yaitu 500 tahun. Jarak antara bumi yang kita dudukin dengan langit pertama itu jaraknya itu 500 tahun. Jarak langit pertama dengan langit yang kedua itu seperti jarak antara bumi dan langit pertama juga 500 tahun. Berarti jarak antara bumi sampai ke langit yang ketujuh itu berapa? Berapa? 3.500 tahun. Jarak antara bumi yang kita dudukin sampai ke langit yang ketujuh itu ditempuh 3.500 tahun. Gak usah pakai dipikirin, puyeng. Ya, Ibu. Bu, saya mah kalau ceramah depan Ibu resep banget saya mah. Kalau pernah bapak-bapak saya ngomong udah. Resep sama kalau ibu-ibu. Alhamdulillah. Jadi 3.500 jarak antara bumi yang kita dudukin sampai langit yang ketujuh itu 3.500 tahun. Di langit 7 itu juga ada namanya pohon.
ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, itu disebut juga dengan pohon Sidratul Muntaha. Sidrah artinya bidara, pohon bidara. Muntaha itu artinya akhir. Jadi di langit 7 itu ada pohon Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha, kata alim ulama dulu, itu jumlah pohon Sidratul Muntaha itu seperti jumlah makhluk yang ada di muka bumi. Kalau pohon Sidratul Muntaha itu layu, kering, kalau ada daun-daunnya itu jatuh, berarti ada makhluk yang di dunia itu yang meninggal dunia. Itu di langit yang ketujuh. Ada pohon namanya pohon Sidratul Muntaha. Di langit yang 7 juga ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu setiap saat ada 70.000 malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur, mengelilingi Baitul Ma'mur, tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kalau diturunkan ke bawah sejajar ke bumi, itu lurusnya itu langsung ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Di langit yang ketujuh juga ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Lauhun itu artinya papan. Apa? Papan. Mahfuz itu artinya yang terjaga. Jadi di langit yang 7 itu ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Kapan, di mana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ini biar kita tahu. Ini urusan biar dantak, biar jelas. Jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun lagi tuh Quran. Kemana? Ke langit bumi yang disebut dengan Baitul Izzah. Bisa juga disebut dengan Mawaqi'un Nujum. Bisa juga disebut dengan Sama'ud Dunia. Atau kalau orang kita bilang mah langit bumi. Jadi dari Lauhul Mahfuz Quran turun serempak, blek. Kemana? Ke Baitul Izzah atau Mawaqi'un Nujum atau Sama'ud Dunia. Serempak turun tuh, blek. Komplit. Sempurna dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah dari Baitul Izzah, dari langit bumi, itu turun lagi. Ke siapa? Ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak serempak, enggak sekaligus. Turunnya pelan-pelan, nyicil. Selama 23 tahun Rasulullah jadi nabi dan rasul. Jadi dari Baitul Izzah Quranul Karim turun ke baginda Nabi itu enggak serentak, enggak sekaligus, tapi nyicil. Ya kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Dari 23 tahun itu dibagi 13 tahun di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah, dan 10 tahun turun tuh Quran di mana? Di kota Madinah yang disebut dengan surah Madaniyah atau surah Makkiyah kalau turunnya di kota Mekah. Ini biar kita tahu sejarahnya Quran. Jadi Quran turun dari Baitul Izzah ke bumi. Dari Baitul Izzah ke baginda Rasul itu enggak secara langsung blek turun, kagak. Tapi pelan-pelan. Selama 23 tahun tuh Quran turun. Pagi, siang, sore, malam.
Dilihat dari peristiwanya, kejadiannya. Makanya dalam Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis itu namanya asbabul wurud. Ini biar kita tahu. Makanya malam ini kita memperingati nuzul Quran, ini kita ngaji. Biar dantak urusan. Jadi selama 23 tahun tuh Quran turun ke baginda Nabi itu pelan-pelan. Nyicil-nyicil. Nah dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Itu sekaligus dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Turun dalam satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ngadain malam nuzulul Quran itu sebenarnya malam Lailatul Qadar. Ya. Ya. Kok ngadainnya sekarang? Udah malam 16 lagi. Jadi kalau kita di Indonesia, di negara Islam di Timur Tengah, ngadain nuzulul Quran itu biasanya malam ke-17. Kenapa kok malam 17? Bukan malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Tapi kok kenapa kita ngadain nuzul Quran itu malam 17? Karena dihitungnya dari Baitul Izzah turun ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama kali surahnya turun surah apa? Hah? Surah Iqra apa surah Al-Alaq? Di sini biasanya kalau surah Alaq itu surah Iqra bukan? Kadang-kadang kan kalau kita biar gampang ngapalinnya surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya surah Inna Aqtoina Ustaz. Tapi nama surahnya kagak tahu. Surah An-Nasr. Ya, susah Ustaz. Terus surah apa? Surah Ijajah. Gitu. Cuman yang saya heran kenapa kok surah Al-Fatihah kagak dibilang surah Alhamdulillah? Ya. Ya, Bu. Pak. Bener. Kalau surah Al-Fatihah emang udah biasa. Udah sering kita omongin, sebutin. Makanya surah Al-Fatihah kita jangan bilang surah Alhamdulillahirabbil alamin kepanjangan. Jadi kita ngadain acara nuzul Quran pada malam 17 itu karena dilihatnya itu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran itu dalam satu malam. Fi lailatin mubarakah dalam satu malam yang penuh dengan keberkahan. Makanya dibilang lagi dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran diturunkan pada malam 17 di bulan Ramadan. Sahabat Nabi bertanya sama Ibnu Abbas yang bernama Atiyah Ibnul Aswad. Atiyah Ibnul Aswad ini nanya sama Ibnu Abbas. Ketika Atiyah Ibnul Aswad ini membaca daripada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Kalau dibilang katanya Quran itu turunnya pelan-pelan, nyicil-nyicil ke baginda Rasul. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Quran kan turunnya kan kagak bulan Ramadan aja. Quran kadang turun pada bulan apa? Bulan Muharram turun. Bulan Zulqa'dah turun. Bulan Rajab turun. Bulan Sya'ban turun. Kenapa kau disebut sahur Ramadan alladzi unzila fihil Quran? Kenapa kau Quran diturunkan cuma tanggal 17 Ramadan? Karena pada tanggal 17 Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu pada bulan Ramadan fi lailatin qadar, pada malam Lailatul Qadar. Makanya kita ngadain acara nuzul Quran ini pada tanggal 17. Ya Pak, ini ngeliat saya bertegang-tegang amat ya. Ini udah lapar apa ngantuk ya? Mantuk. Saya udah paham dah ibu-ibu, kalau di rumah paling ya berebutan remote mana. Apalagi kalau nonton ini sinetron Ikatan Cinta, ya. Bisa tahu aja saya punya TV ibu. Iya. Jadi momen nuzul Quran, ayo. Kalau kita cinta sama Quran, bukan hanya kita baca Al-Quran, tapi juga kita jalankan isi dan kandungan Al-Quran. Makanya Rasul bilang dalam sabdanya, man ja'ala Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Kata Nabi, siapa orang yang jadikan imam Al-Quran sebagai imam, ia jalankan isi dan kandungan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan membimbing dia masuk ke dalam surga. Tapi kata Rasul, wa man ja'ala Qur'ana khalfahu syaqahu ilan nar. Siapa orang yang membelakangi Al-Quran, dia tidak ikuti isi dan ajaran Al-Quran, syaqahu ilan nar, maka Quran itu nanti yang akan membimbing dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Makanya alhamdulillah tadi saya lihat ada pertunjukan tuh keahlian anak-anak kita, alhamdulillah. Makanya jadikan momen Ramadan ini kita cinta sama Quran. Momen bulan nuzul Quran ini kita perbanyak bacaan Al-Quran. Ustadz, saya kan baca Quran juga masih ngeja Ustadz. Nggak ngapa-ngapa. Ya, apalagi zaman dulu. Kalau baca Quran kan begitu, alif fataha, alif kasrohi, alif doma'u, a i u, ma patama, tapatata, la domalu, matalu, kan begitu tuh. Iya. Kagak ngapa-ngapa. Yang penting kita ada niat pengen bisa baca Al-Quran. Makanya kata Nabi dalam sabdanya, man qara'al Qur'ana harfan falahu ajrun. Siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan diganjar oleh Allah mendapatkan satu kebaikan. Wal ajru bi asri amsalihah. Satu kebaikan itu Allah balas menjadi 10 kebaikan. Lalu Nabi bilang, analah aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya nggak ngomong kalau alif lam mim itu satu huruf, kagak. Tapi kata Nabi, alif 10, lam 10, mim 10, berapa Bu? 30. Itu baru alif lam mim doang tuh kita dapat 30 kebaikan dari Allah. Dapetin pahala 30 pahala dari Allah. Masa seujuk-ujuk? Nah, seujuk-ujuk nih bahasa sini, seujuk-ujuk paham gak nih? Sama di sini sama ya? Kali Lebak Bulus doang ujuk-ujuk. Ya masa ilokan seujuk-ujuk kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Lumayan 30 bangetan. Masa ilok alif lam mim doang. Makanya tanamkan dalam diri kita, ayo. Ibadah terkadang harus dipaksa, nanti akan ulangin. Ibadah terkadang harus dipaksa, nanti akan terbiasa. Kalau udah terbiasa enak. Contoh,
Gak usah model-model kayak sholat sunnah tahajud dah, udah. Yang duha aja dah, yang duha dah, yang pagi kan gampang banget, pagi mah kita kan udah bangun. Tapi kalau kita nggak pernah ngejalani, ngelaksanain susah. Bener? Boro-boro yang tahajudnya. Makanya ibadah harus dipaksa, nanti kan terbiasa. Nggak usah jauh-jauh, saya 9 tahun pernah tinggal di mertua di Cepete. Pagi-pagi ada namanya Ustadz Sodik, teman saya datang ke rumah saya. Ustadz, ada apa? Ustadz udah tahu belum tetangga kita terus malah meninggal jam 2. Ustadz mau takziah kagak? Ya, saya mau takziah dah. Saya datang sama Ustadz Sodik ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, saya ketemu sama istri almarhum. Saya tanya sama istri almarhum, ibu, apa benar almarhum meninggal dalam kondisi lagi sholat tahajud dalam posisi sedang sujud? Apa dibilang istri almarhum? Iya Ustadz, suami saya almarhum meninggal lagi sujud, lagi ngelaksanain sholat sunnah tahajud. Dan selama hidupnya Ustadz, dari masih mudanya itu almarhum emang kagak pernah ninggalin tahajud. Ternyata Allah matikan almarhum dalam kondisi lagi sholat sunnah tahajud dan posisinya lagi sujud. Posisi gerakan dalam sholat itu yang dekat sama Allah ke posisi lagi sujud. 2017 sampai viral masuk ke YouTube. Ada seorang jemaah dari Masjid Al-Ittihad Tebet, namanya Pak Izhar. Pak Izhar ini sudah punya niatan nanti kalau 10/3 yang terakhir Ramadan, akhir Ramadan, pengen ngerasain nikmatnya sholat tarawih di Masjidil Haram. Pengen lebaran di Masjidil Haram. Ternyata Allah berkehendak lain. Pada saat lagi sholat tarawih, ternyata almarhum jatuh dan dipegang urat nadinya udah kagak ada. Ya Allah ya Rabbi. Pak Izhar meninggal lagi bulan suci Ramadan 1. Pak Izhar meninggal di rumah Allah di Masjid Al-Ittihad Tebet 2. Pak Izhar meninggal dalam kondisi lagi bersuci. Jelas bersuci. Kenapa? Lagi sholat. Kira-kira husnul khotimah kagak? Husnul khotimah kagak? Pengen? Pengen? Ada yang lagi ceramah meninggal? Ada. Enggak yang sekarang, ada sekarang. Aman. Allah. Belum banyak mendoain Ustaz meninggal aja. Belum lama tuh. Belum lama. Pejabat kita tuh orang Bandung, namanya Mang Odet, mungkin dengar tuh, ada di berita. Hari Jumat Mang Odet itu pengen khotib Jumat, ternyata Allah panggil. Pengen khotib Jumat, meninggal. Makanya alhamdulillah tahun ini kita udah mulai ada kelonggaran. 2 tahun yang lalu geger, ada COVID-19 datang dari Wuhan ke Indonesia, geger. Yang langka masker sama sanitizer. Beberapa kemudian ada lagi varian baru, namanya varian Delta, yang datangnya dari India, yang langka oksigen. Kemarin datang lagi varian baru dari Afrika Selatan, namanya Omikron, yang langka minyak goreng. Saya bingung. Dan saya dengar dari Wakil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada bulan Juli atau Agustus yang akan datang itu ada varian baru. Varian dari Jepang, namanya Politron. Bukan apa-apa, kita udah gede banget udah. Ilaha illallah. 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID, undangan udah banyak banget, acara Isra Mi'raj mana udah DP-in. Masa balikin lagi. Makanya kalau udah ada undangan sekarang mah, saya mah iyain aja udah. Iya. Masa ibu bilang, Ustaz ini suruh ceramah, dibaca ceramah sekali nama korinya, beres semuanya itu udah. Kagak pakai jadwal lagi udah. Hitung-hitung kode kemarin 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Makanya kita memperingati acara Nuzul Quran ini karena kecintaan kita sama Quran.
Nanti Quranlah yang akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Jangan cuma cinta sama Quran doang di bulan Ramadan. Kita mah belum pengen hatamin Quran. Ramadan. Nah kalau Ramadan udah kagak ada, ya taruh aja lagi Quran di laci. Kagak di sini kagak. Baca Quran cuma setahun sekali doang, itu juga Ramadan. Lu udah berapa kali hatam? Oh, gue udah 3 kali. Lu? Ya ini masih jalan. Nah kalau lu, alhamdulillah gue udah juz 28. Wih, malam ke-16 ente udah juz 28. Iya alhamdulillah, mulai dari juz 30 sambil geledek gue gitu. Dia mulai dari juz 30. Ini baru 2 juz. Makanya kita memperingati acara Nuzul Quran ini karena kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Allah turunkan suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu pada masanya selesai. Tapi Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah kagak ada, tapi Quran sampai sekarang masih eksis di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ini pada tegang-tegang amat ya. Saya baru kali ini ceramah di sini pada tegang-tegang amat kayak saya. Serius banget. Ini kita malah lagi ngaji, ini bukan ceramah, saya bukan ceramah, ngaji, kita ngaji. Biar kita tahu, biar data nih urusan jelas. Oh Quran ternyata turunnya begitu Pak Ustadz. Iya. Jadi Quran sudah diturunkan kepada baginda Rasul itu kan ampar-amparan. Nah bahasa ampar-amparan di sini tahu. Ambrak-ambrakan. Ampar-amparan apa lagi? Aur-auran. Nah aur-auran. Iya. Makanya disusun, ya ada yang Quran ditulis di batu, ada yang Quran ditulis di pelepah korma. Makanya pada zamannya Utsman bin Affan itulah Quran itu dijadikan satu dan sampai sekarang masih eksis di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada di negara Syria, Bu. Negara Syria tahu nggak Bu? Bu, saya doain mudah-mudahan ibu yang nyaut saya doain mudah-mudahan rezekinya bertambah-tambah. Bapak-bapak yang nyaut omongan saya mudah-mudahan rezekinya makin luas. Bisa berangkat umroh tahun ini. Jual tanah dulu dikit. Ada di negara Syria Bu, ada kuburan. Itu udah meninggal tuh orang itu, mayit itu 10 tahun yang lalu. Pengen digali kuburnya, mau dipindahin. Di dalam agama nggak boleh kalau kita mindahin kuburan kalau kagak darurat. Apa Ustadz? Pertama, mindahin kuburan itu kalau misalnya kuburannya gembur. Nah, gembur apalagi sini nih? Longsor. Kalau kuburannya longsor, gembur, boleh tuh kita pindahin ke tempat yang lebih baik. Ada lagi Ustadz? Ada. Apa lagi? Hah? Jalan tol. Ya kalau ambles sama gembur gede juga. Ada lagi kalau nggak boleh pindahin kecuali salah narok tempat pemakaman di non muslim. Itu boleh kita pindahin tuh. Ternyata pada saat digali itu kuburan, ternyata itu jasadnya utuh. Kain kafannya bersih. Boro-boro kotor, bersih itu kain kafan. Padahal udah 10 tahun yang lalu. Ternyata pada saat digali, jasadnya utuh, kain kafannya bersih. Dan ternyata ini anak muda yang meninggal dan masih punya ibu. Ditanya sama ibunya, ibu,
Ini kok anak ibu bisa utuh jasadnya, kain kafannya ini masih bersih. Kok bisa? Ternyata kata ibunya, anak saya ini semasa hidupnya selalu membaca Al-Quran. Dia basahkan lidahnya dengan membaca Al-Quran. Matanya dia melihat huruf-huruf Al-Quran. Telinganya didengar suara-suara Al-Quran. Masya Allah, ternyata udah 10 tahun yang lalu, ketika kuburnya itu dibongkar, dipindahkan, boro-boro jasadnya itu, Masya Allah, itu kain kafannya kagak dimakan. Utuh jasadnya, kain kafannya bersih. Makanya kalau kita cinta sama Quran, kita ikuti isi kandungan Al-Quran, insya Allah Quranlah yang akan menerangi alam kubur kita. Amin ya robbal alamin. Makanya di bulan suci Ramadan, ayo kita jangan cuma hanya menahan hawa lapar sama haus aja. Sayang, anak kecil juga bisa. Kita nih yang udah orang tua yang udah pada tua-tua, jangan cuma bisa menahan hawa lapar sama haus aja, tapi mata mah jelalatan. Saya tadi siang bawa mobil di perempatan Fatmawati, tahu ya? Perempatan Fatmawati tuh. Pada saat saya bawa mobil, pas banget lampu merah, berhenti saya. Gak lama ternyata ada perempuan naik motor Mio warna putih pakai rok pendek, persis berdiri di samping saya. Saya kagak lihat, saya dilihat Ramadan. Kira-kira nih bu, kira-kira saya ngelihatnya lama apa sebentar? La ilaha illallah. Kita puasa juga jangan hanya nawan lapar sama haus aja, tapi kita puasa juga di anggota tubuh kita. Jadikan Ramadan tahun ini, tahun 2022, 1443 Hijriah, jadikan Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa? Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu sama Ramadan. Ya Bu, berapa banyak saudara-saudara kita kemarin yang meninggal karena COVID. Tahun kemarin masih bareng kita lebaran, masih bareng puasa sama kita. Tahun ini udah kagak ada. Gak ada jaminan tahun depan bisa bertemu sama Ramadan. Makanya alhamdulillah, tahun lalu ketika Ramadan, akhir-akhir Ramadan kita berdoa minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu sama Ramadan lagi. Ketemu lagi sama Ramadan, alhamdulillah. Makanya sayang kalau kita gak manfaatin Ramadan tahun ini. Karena gak ada jaminan tahun depan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan. Makanya kata Nabi, man fariha bituhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Cuma jangan senang doang, puasa kagak. Justru kita senang gembira itu karena datang Ramadan kita pengen ibadah. Makanya Rasulullah kalau sudah nanti masuk ke asrul awakhir, sepertiga yang terakhir, itu Rasulullah mengangkat ikat pinggangnya. Makanya Rasulullah membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ini kita udah lewatin, alhamdulillah. Masa diturunkannya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau dalam istilah turnamen sepak bola ini babak penyisihan. Kalau babak penyisihan biasanya pesertanya banyak yang ikut bertanding berlaga. Artinya apa? Pasaran puasa naik. Di mana-mana kita mendengarkan orang baca Quran. Sampai barisan tarawihnya meluber sampai ke halaman Masjid Ar-Rahmah. Makanya nggak usah heran kalau awal-awal Ramadan, awal-awal puasa, awal-awal tarawih, pengurus Masjid Ar-Rahmah sibuk mikirin apa? Karpet sama tikar. Kenapa? Jemaahnya meluber sampai ke depan. Ini pertama. Masuklah sepertiga yang kedua nih sekarang. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Ramadan. Masa diturunkannya maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa turnamen mah babak sekarang mah udah babak gugur. Iya, pesertanya udah mulai dikit. Iya.
Pasaran puasa udah mulai turun. Yang kagak puasa udah mulai terang-terangan kagak puasa. Tadarus Quran udah mulai sayup-sayup kita dengar. Masuk putaran yang ketiga dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30. Masa diturunkannya Itqun Minanar, pembebasan dari api neraka. Babak final. Kalau babak final kan pesertanya tinggal 2. Ya. Pesertanya tinggal 2 kayak kemarin tuh Liga Champion. Ya Kak. Chelsea sama Real Madrid skornya 3-2. Seru tuh kemarin tuh. Ya Ustaz juga nonton punya TV. Iya. Kalau udah masuk babak final kan pesertanya tinggal 2 antara Chelsea sama Real Madrid. Umpama. Artinya apa? Pasaran puasa udah makin lama makin turun. Yang punya kampung halaman siap-siap cari kardus kosong. Kalau udah akhir Ramadan, yang punya kampung halaman siap-siap mudik. Apalagi tahun ini pemerintah udah ngebolehin dengan syarat harus di booster. Saya tahun lalu pertama kali ada Sinovac itu saya disuntik-suntik itu, ditusuk-tusuk saya 2 kali. Pas awal-awal Delta, awal-awal bulan Juli kena saya. Bulan Oktober kemarin disuntik booster, udah saya Pfizer. Desember kena lagi saya. Ini gak usah disuntik-suntik udah kagak ada jangan. Kena juga kita. Jadi kalau sudah akhir Ramadan pikiran kita udah mulai bercabang-cabang. Yang punya kampung halaman siap-siap pulang kampung. Ini udah tradisi orang-orang kita. Kalau sudah akhir Ramadan, bukan musola, bukan masjid yang ramai, tapi Tanah Abang, Gandaria Citi, Tambring Citi, sama Cinere Mall. Wah yang ramai sekarang. Orang udah mikirin baju lebaran. Padahal di akhir Ramadan Rasulullah menganjurkan syadamizaru. Harus mengencangkan ikat pinggangnya tuh. Makanya kalau sudah akhir Ramadan, Ashrul Awakhir, Rasulullah menganjurkan nih kepada kita umatnya. Man qama Ramadana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang umatku yang hidupkan di akhir Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia insya Allah akan mendapatkan piagam yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dosa-dosa kita digebek, ditipek, dihapus. Makanya kita hidupkan Qiyamul Lail nanti ini. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Di sini ada kan nanti Qiyamul Lail? Ayo kita hidupkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terutama subuhnya nih, subuh. Saya kadang-kadang kalau lewat sini subuh, masya Allah, itu la ilaha illallah penuh. Sampai saya nggak bisa masuk ke dalam, masih dikunci. Ayo kita hidupkan masjid-masjid, terutama masjid yang kita cintai, Masjid Ar-Rahmah. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Saya pernah isi pengajian dulu di Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Blok M. Pada saat saya di parkiran mobil, saya lihat ada baliho gede banget. Tulisannya begini, laki-laki soleh sholatnya di masjid, laki-laki soleha sholatnya di rumah. Saya bingung, saya liatin itu tulisan. Ternyata saya baru nyambung. Oh iya, ternyata mah kalau laki-laki mah sholatnya di masjid bukan di rumah. Kalau ada laki yang sholat di rumah berarti soleha. Ini udah tradisi orang kita, kalau udah menyambut Ramadan pikiran kita udah mulai bercabang-cabang. Sama kayak orang-orang dulu. Orang dulu, kalau saya mah orang sekarang. Katanya kalau supaya nggak turun hujan, cabai sama bawang tacepin pakai sapu lidi dulu supaya nggak turun hujan. Celana, kok ketawa? Bener nggak?
Ada orang dulu sini? Katanya mah begitu. Kita pengen hajatan nih ngawinin anak supaya nggak turun hujan. Celana dalam dilemparin ke atas genteng. Yang aneh lagi tradisi orang kita zaman dulu supaya nggak turun hujan apa? Perawan nggak boleh diri depan pintu, katanya rezekinya seret. Aneh, bukan rezekinya seret. Gangguin orang lewat, goblok. Ada lagi apa? Nunjuk kuburan, isep jempol. Nunjuk kuburan, isep jempol. Ini tradisi orang kita nih. Ada kupu-kupu datang ke rumah, tandanya ada tamu. Macam-macam aja orang kita mah. Makanya ayo kita hidupkan Ramadan dengan kita cinta dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran setiap hari, minimal one day one juz dah. Satu hari satu juz, minimal setengah juz aja. Insya Allah kita udah hatam tuh 30 hari. Insya Allah itulah nanti yang akan menjadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Bu. Ono ibu siapa lagi ngobrol no? Ngumpet aja, nyender aja di salon. Kalau kita cinta sama Quran, ayo kita hidupkan malam-malam Ramadan. Kalau kita cinta sama Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran. Kita ikuti isi dan kandungan Al-Quran. Insya Allah Quranlah yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Jadi paksakan niat kita. Ibadah harus dipaksa, nanti akan terbiasa. Makanya jangan segala perbedaan dalam ibadah jangan kita jadikan penghalang kita buat ibadah. Kalau kadang-kadang kita sholat ada yang Allahu Akbar. Jangan berribut. Ya, ada yang Allahu Akbar. Jangan pada ribut. Ada lagi kalau lagi tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan pada ribut yang model begini. Ada lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jangan pada ribut. Ini mazhab Maliki Hanafi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, bukan Syafi'i ya, Syafi'i. Mau Syafi'i mau sini. Kalau mazhab Imam Syafi'i, nih biar tahu ya kita ibadah nih, apalagi sholat. Kalau lagi at-tahiyat, tahiyat akhir atau tasyahud awal atau tasyahud akhir, pada saat kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Ayo bareng-bareng. Assalamu alaika. Assalamu alaina. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuknya ini ngangkat illallah. Kalau Imam Malik asyhadu an la ilaha illallah turun. Kalau Imam Syafi'i pada saat illallahnya naik. Kalau Imam mazhab Hanafi begini, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi kalau kita sholat di mana-mana nih, kita ngelihat ada orang samping kita, wadah, ini Bang Napi nih, gue tahu. Jangan pada ribut. Ya, ini kadang-kadang kita hal-hal yang kagak perlu diributin. Kita diciptakan oleh Allah model begini, jangan ribut. Ini kadang-kadang warna kulit kita jadi pada ribut. Kadang hidung orang lagi diomongin. Itu hidung orang lucu amat hidungnya ya. Ya Allah ya Rabbi. Emang kita pengen begini, emang kita pesen sama Allah, kagak pesen. Lah bener-bener Bu. Emang udah bawanya begini. Kita nggak pesen, makanya jangan ribut soal warna kulit. Apalagi kalau Ramadan ini udah biasa tahunan udah. PR buat kita. Tiap tahun ribut 23, 11. Yang kagak terawih aja santai aja. Kadang-kadang orang kita apa? Ngelihat jadwal imam.
Yang cepat siapa nih? Gue lihat dulu. Ada di sini begitu ada? Mana orangnya? Itu udah agenda tahunan kalau Ramadan begitu modelnya. Maka mau cari yang 23, yang 11. Udah yang 11 pengen cari imamnya yang cepet. Tuh model kita begitu tuh. Bener? Makanya kalau bisa jam 8 kurang kelar. Ayo sekali lagi. Ibadah harus kita paksakan, nanti akan terbiasa. Makanya setelah Ramadan kita termasuk kayomi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang pantas untuk mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Berapa banyak orang yang gak puasa tapi ikut lebaran. Yang puasa, yang kagak puasa, yang tadarus, yang kagak tadarus, yang qiyamul lail, yang kagak qiyamul lail, pada semua ikut lebaran. Tapi orang yang ibadah di bulan suci Ramadan, dialah yang pantas untuk mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Dialah yang pantas untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ayo loh, tegang-tegang dah loh. Mudah-mudahan, ayo sekali lagi kita berdoa, minta sama Allah. Semoga tahun depan kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita yang hadir semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena besok pagi saya insya Allah ada kajian di Masjid Al-Hikmah. Langsung siangnya juga ya ada acara juga di Bank BRI. Itu juga kalau diundang. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.